Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 29 Februari 2024. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Berbahagialah orang yang setelah mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bapak Kardinal kita luar biasa. Beliau pernah mengatakan bahwa ketidakpedulian adalah skandal kemanusiaan. Sekarang ini virus ketidakpedulian semakin akut. Banyak orang tidak lagi kenal sama tetangganya, nggak peduli dengan sesamanya, dan hidup bagi dirinya sendiri saja. Virus ini menjadikan orang egois dan buta terhadap sesama. Virus ini menjadikan orang selalu berkata, "I don't care, bodoh amat, awa gelap." Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman hari ini sangat istimewa. Di mana istimewanya? Bahwa hidup kita tidak berakhir dengan yang namanya kematian. Ada hidup sesudah hidup di dunia ini. Yang satu namanya hidup bersama dengan Allah, yang lain namanya hidup terpisah dari Allah. Melalui firman hari ini,
Yesus mengajak dan mengingatkan para muridnya melalui kisah seorang kaya yang tidak punya hati untuk menolong seorang pengemis bernama Lazarus agar mereka bertobat, yakni berbalik dari hidup lama untuk hidup terarah kepada Tuhan. Bahwa hidup di dunia ini pada waktunya akan selesai dan kita akan memulai peziarahan hidup yang baru seturut dengan belas kasih Allah dan dari apa yang telah kita tabur sewaktu kita hidup. Si kaya yang tidak punya sikap peduli dan tidak mau bertobat akhirnya menyesal karena akhir hidupnya ia berada dalam alam maut, yakni hidup yang terpisah dari Allah. Sementara Lazarus yang hidupnya miskin, melarat, dan hanya mengandalkan Allah semata dalam hidup, kini ketika ia mati, ia beroleh kehidupan abadi bersama dengan Bapa Abraham. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah kesempatan untuk kita menaburkan kasih menjadi berkat bagi sesama dan seluruh alam ciptaan. Jangan sia-siakan kesempatan itu dan kita menyesal akhirnya seperti orang kaya tadi. Mari kita perbaharui hidup kita dengan semangat tobat sejati untuk mau menjadi pribadi yang peduli dan pribadi yang lebih baik lagi. Jangan acuh kepada sesama. Dan jangan lupa untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Ayo kita mulai dari rumah kita, jadi berkat di rumah. Jadi berkat bagi tetangga kita di kiri dan di kanan kita. Jadi berkat di komunitas-komunitas kita, di sekolah, di tempat kerja kita. Dan jadi berkat juga bagi gereja kita. Sudahkah kita mau menjadi pribadi yang macam itu? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.